Apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa komposisi gas di udara diisi dengan nitrogen dan bukan oksigen? Ya, karena oksigen itu kan kita anggap penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan kita di bumi. Tapi apakah benar seperti itu? Check this out. Jika ini terjadi, jumlah oksigen di atmosfer akan menjadi 4 kali lebih banyak dari sekarang. Dan efeknya tentu akan menjadi sangat buruk. Dari segi volume, udara kering terdiri dari 78,9% nitrogen, 20,95% oksigen, 0,93% argon, 0,039% karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas yang lainnya. Udara juga mengandung uap air dengan laju yang berbeda tergantung pada lokasi. Rata-rata kandungan uap air di udara di permukaan laut adalah 1%, sedangkan di atmosfer lebih dari 0,4%. Nitrogen adalah gas yang tidak reaktif dan stabil. Jadi dengan rasio yang tinggi di udara, nitrogen membuat atmosfer ini stabil. Atmosfer yang stabil mencegah perubahan yang cepat pada senyawa ketika mereka berinteraksi secara kimiawi dengan udara. Oksigen adalah salah satu pondasi kehidupan. Oksigen dibutuhkan oleh semua kehidupan untuk respirasi, dan pohon serta tumbuhan membutuhkan oksigen untuk fotosintesis. Dengan adanya oksigen, proses pembakaran bisa terjadi. Tanpa oksigen, mustahil kita bisa hidup. Tapi jika rasio oksigen di udara meningkat tajam, dunia akan menjadi kacau. Menghirup oksigen di lingkungan yang penuh dengan oksigen itu bisa menyebabkan keracunan oksigen, dan itu juga dikenal sebagai sindrom toksisitas oksigen. Sebagai akibatnya akan terjadi hiperoksia, yaitu kondisi kelebihan oksigen di jaringan tubuh. Selaput sel akan rusak. Struktur penting di paru-paru, yaitu alveoli, tidak akan berfungsi. Retina akan terlepas, kejang-kejang, dan paru-paru akan terisi cairan tubuh. Karena oksigen mengisi atmosfer, lingkungan kita akan cepat reaktif. Bahkan biodegradable akan mulai teroksidasi dengan cepat. Makanan akan cepat basi, bahkan proses penuaan pun akan semakin cepat, yaitu kita akan terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Dan yang pasti wanita akan membenci ini. Harapan hidup manusia akan menurun drastis. Kerutan di wajah akan mulai muncul sebelum usia 10 tahun, yang mana tidak mungkin kita mencapai usia itu akibat keracunan oksigen. Atmosfer akan sangat mudah terbakar. Api juga akan menyebar dengan sangat cepat. Nyala api kecil bisa menyebabkan bencana bagi umat manusia karena api mudah menyebar. Tumbuhan juga akan terpengaruh jika udara dipenuhi oleh oksigen. Tanda adanya karbon dioksida, tumbuhan tidak bisa melalui proses fotosintesis. Akibatnya seluruh ekosistem akan hancur. Sebagian besar hutan akan mati dan terbakar, menyebabkan langit menjadi hitam karena asap dan bumi menjadi dingin. Para astronot di luar angkasa seperti International Space Station atau ISS dipastikan tidak bisa kembali ke bumi dengan ekosistem yang tidak stabil dan cuaca yang dingin. Tapi alasan utama mereka tidak mungkin kembali ke bumi adalah pesawat ulang-alik mereka yang digunakan dirancang untuk menahan suhu tertentu. Gesekan dengan atmosfer yang dipenuhi oksigen akan menyebabkan angkutan mereka mudah terbakar. Jadi cara terbaik bagi mereka adalah tetap berada di luar angkasa. Perbedaan warna aurora borealis dan australis disebabkan oleh perbedaan gas di atmosfer. Jika hanya oksigen yang mengisi ruang udara, maka warna yang muncul ketika aurora terjadi hanya hijau. Peristiwa ini juga akan terjadi lebih sering daripada situasi sebelumnya. Lapisan ozon melindungi kehidupan di bumi dari sinar UV. Tanpa lapisan ini, tumbuhan akan cepat mati. Manusia dan hewan akan terkena kanker kulit dan kerusakan mata yang serius. Semua akibat barusan itu hanya berdasarkan pengetahuan manusia. Realitanya itu bisa sama atau berbeda. Tapi harus diingat, jika Tuhan menciptakan bumi, alam semesta, dan segala sesuatu pada tingkat tertentu dengan rancangan tertentu, pasti memiliki sebab dan semuanya itu sempurna. Manusia memiliki sepasang mata, telinga, dan hidung karena suatu alasan, apalagi ciptaannya yang lain. Maka kita sebagai manusia harus bersyukur apa adanya, hargai yang kita miliki dan jagalah dengan baik-baik. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.